Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Chandra Halim, NIM 182111295 dari kelas HES 5I. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mahar. Apa sih itu mahar? Mahar adalah secara bahasa berarti pandai, mahir, karena dengan menikah dan membayar mas kawin, pada hakikatnya seorang pria sudah dipandang pandai dan mahir dalam hal urusan rumah tangga. Pandai membagi waktu, uang, dan perhatian kepada keluarga. Mahar disebut dengan istilah sodakoh yang seakar dengan kata sirku, berarti kesungguhan. Hal ini merupakan isyarat bahwa apa yang diberikan merupakan bukti kesungguhan suami untuk menikah. Mahar secara etimologi artinya mas kawin, sedangkan secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Dalam istilah ahli fikih, di samping perkataan mahar juga dipakai perkataan sodak, nihlah, dan faridhah. Dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan mas kawin. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk mendapatkan dan menguasai seluruh anggota badannya, karena mahar merupakan syarat sah nikah. Bahkan Imam Malik mengatakannya mahar sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Mahar merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak, dengan ikhlas tanpa ada paksaan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jika istri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepada laki-laki, maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut, maka tidak halal menerimanya. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar atau mas kawin. Mahar hanya boleh diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamaah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan sang istri. Mengenai penyerahan mahar dalam fikih Islam, mahar dipandang sebagai hak yang wajib diberikan kepada istri. Suami tidak mesti harus segera menyerahkan mahar pada saat akad nikah, akan tetapi boleh menurut kesepakatan apakah tunai seluruhnya atau diutangkan seluruhnya, atau dibayar tunai sebagian dan diutangkan sebagian, baik itu dalam waktu dekat atau lama. Semua itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian dasar hukum mahar. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, baik secara simbolik atau secara langsung, kontan ataupun tidak kontan. Hadis yang menjadi dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari Amir bin Rabi'ah, sesungguhnya perempuan dari suku Fazarah telah menikah dengan mas kawin 2 sandal. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan itu, "Sukakah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan 2 sandal itu?" Jawab perempuan itu, "Ya, saya ridho dengan hal itu." Maka Rasulullah SAW membiarkan pernikahan tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Hadis ini merupakan dasar hukum dan dalil bahwa kedudukan mahar dalam perkawinan hukumnya wajib bagi laki-laki yang harus dibayarkan kepada perempuan yang hendak dinikahinya, bahwa jenis dan bentuk mahar serta besar kecilnya tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak.
Hanya saja mahar dengan jenis yang sederhana dan murah menandakan sebaik-baiknya pernikahan dan sebaik-baiknya perempuan yang akan menjadi pendamping hidup suaminya. Kemudian Al-Quran yang menjelaskan tentang mas kawin pada surah An-Nisa ayat 4 sebagai berikut. Watun nisa'a soduqatihinna nikhlatan fa in tibna lakum ngan syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a, yang artinya, dan berikanlah kepada perempuan itu mas kawin mereka sebagai pemberian, maka apabila mereka berbaik hati kepadamu atau rela hatinya tentang suatu yang kamu berikan itu, makanlah olehmu harta itu secara senang hati pula. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 4. Nah, ayat ini memberikan hak yang jelas kepada wanita dan hak keperdataan mengenai mas kawinnya, juga menginformasikan realitas yang terjadi dalam masyarakat jahiliyah, di mana hak itu dirampas dengan berbagai macam bentuknya. Misalnya pemegang hak mas kawin itu di tangan wali dan ia berhak mengambilnya untuk dirinya, seakan-akan wanita itu objek jual beli sedangkan si wali sebagai pemiliknya. Islam mewajibkan mas kawin dan memastikannya untuk dimiliki si wanita sebagai kewajiban dari lelaki kepadanya, yang tidak boleh ditentang. Islam mewajibkan si suami memberikan mas kawin sebagai nihlah atau pemberian yang khusus kepada si wanita, dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana memberikan hibah. Apabila kemudian si istri merelakan mas kawinnya itu sebagian atau seluruhnya kepada suaminya, maka si istri itu mempunyai hak penuh untuk melakukannya dengan senang hati dan rela hati, dan si suami boleh menerima dan memakan apa yang diberikan istri dengan senang hati, karena hubungan antara suami istri seharusnya didasarkan pada kerelaan yang utuh, kebebasan yang mutlak, kelapangan dada, dan kasih sayang yang tidak terluka dari kedua belah pihak. Mahar yang tidak disebutkan pada saat akad berlangsung, maka kewajiban memberikan mahar itu harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Itulah sebabnya kewajiban memberikan mahar adalah wajib yang diartikan sebagai tuntutan yang telah diinformasikan oleh syariah, teraplikasi dalam bentuk perintah yang sangat tegas untuk direalisasikan. Kemudian macam-macam mahar. Semua ulama telah sepakat bahwa membayar mahar itu adalah wajib, sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Mahar musamma. Mahar musamma merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sigot akad. Bentuk mahar ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu mahar musamma mu'ajjal, yaitu mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunat dalam Islam. B. Mahar musamma ghairu mu'ajjal, yaitu mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya. Mahar musamma sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah, supaya tidak ada lagi kewajiban suami untuk memberikan mahar semasa hidupnya atau semasa perkawinannya. Namun, dalam keadaan tertentu, mahar dapat diserahkan secara tunai atau secara cicilan. Bila mahar tidak dalam bentuk tunai, kemudian terjadi putus perkawinan setelah berlangsung hubungan kelamin ketika akad maharnya dalam bentuk musamma, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah memberikan mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. Namun bila putus perkawinan terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimanfaatkan oleh mantan istri. Yang kedua, mahar mitsil. Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebutkan bentuk dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar yang diterima perempuan lain dan keluarganya. Mahar mitsil diwajibkan dalam 3 kemungkinan, yaitu A. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlah ketika berlangsungnya akad nikah. B. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras. C.
suami menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau bentuk mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan. Kemudian hikmah mahar. Adapun disyariatkan mahar adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan kemuliaan wanita. Karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Kedua, mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya, yaitu sehingga diberi hak menerima mahar dan dari suaminya saat menikah dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut. 3. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami pada istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-Quran diistilahkan dengan nihlah atau pemberian dengan penuh kerelaan, dengan sebagian pembayaran harta wanita. Dan yang keempat, sebagai lambang kesungguhan. Nah, sebagai lambang kesungguhan ini, pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderungi perempuan, bersungguh-sungguh dalam hubungan dengannya. Kemudian yang kelima, bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki atau suami, karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi atau perasaan lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini, karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan di sisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.